Baik teman-teman, jadi sebelum kita melakukan klasifikasi penutupan lahan untuk melakukan pemetaan tutupan lahan, nah kita sebelumnya perlu mengetahui jenis dan klasifikasi tutupan lahan terlebih dahulu. Nah sebelumnya apa itu tutupan lahan? Jadi tutupan lahan ini sendiri berdasarkan beberapa ahli ya, merupakan kondisi biofisik atau permukaan bumi dan lapisan bawah tanahnya yang segera terlihat. Kemudian ada juga berdasarkan Campbell ya, yaitu tutupan lahan adalah mengacu pada klasifikasi permukaan bumi berdasarkan vegetasi, aktivitas manusia, dan elemen alami. Nah, informasi ini biasanya diperoleh melalui citra satelit atau foto udara. Kemudian berdasarkan Juvico tahun 2010 ya, tutupan lahan adalah representasi dari jenis-jenis penutup yang ada di permukaan bumi seperti hutan, air, padang rumput, dan area terbangun. Informasi ini digunakan untuk mengamati perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Sedangkan berdasarkan peneliti dan ahli dari Indonesia yaitu Pak Sumaryono ya dan Rahman pada tahun 2019 mengemukakan bahwa tutupan lahan adalah gambaran dari berbagai jenis penutup permukaan bumi yang dapat dikategorikan berdasarkan jenis vegetasi, penggunaan lahan, dan elemen alam lainnya. Jadi pada artikel ini mengevaluasi perubahan tutupan lahan dengan menggunakan metode penginderaan jauh seperti yang akan kita lakukan sekarang. Nah, hampir mirip ya dari keseluruhan ahli bahwa penutupan atau tutupan lahan itu merupakan kondisi alam yang menutupi permukaan bumi yang dapat dilihat dari jarak jauh seperti foto udara atau citra satelit maupun wahana penginderaan jarak jauh lainnya. Jadi kesimpulan dari beberapa ahli tadi, tutupan lahan dalam sistem informasi geografis dan penginderaan jarak jauh ya tentunya merupakan representasi dari berbagai jenis penutupan permukaan bumi seperti vegetasi, lahan pertanian, pemukiman, dan badan air yang digunakan untuk berbagai aplikasi pengelolaan serta penelitian lingkungan. Kalau misalkan kita lihat pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa kondisi jika dilihat dari atas permukaan bumi berdasarkan penampakan aslinya dan hasil klasifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat 4 klasifikasi yang sudah dilakukan yaitu lahan terbangun, badan air, vegetasi, dan lahan terbuka. Nah, jadi dari data citra ini ya bisa dilakukan klasifikasi secara keseluruhan data seperti itu sehingga dapat menghasilkan kelas-kelas yang sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar tutupan lahan dan penggunaan lahan. Apa sih perbedaan antara keduanya? Dan ini tentunya merupakan hal yang tidak sama tetapi saling berkaitan. Di mana tutupan lahan ini sendiri atau land cover ya dalam bahasa Inggrisnya mengacu pada kondisi fisik dan biologis dari permukaan bumi. Nah, hal ini mencakup berbagai jenis penutupan yang ada di permukaan bumi seperti vegetasi, air, salju, bangunan, terus jalan misalnya, lahan terbangun lainnya. Kemudian tutupan lahan ini menggambarkan apa yang terjadi secara fisik menutupi permukaan tanah di permukaan bumi. Nah, sedangkan penggunaan lahan atau land use ya mengacu kepada bagaimana manusia memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai kegiatan dan tujuan. Ini mencakup berbagai cara manusia menggunakan dan mengelola tanah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan tutupan lahan yang ada sebagai user atau manusia menggunakan data dari tutupan lahan ini untuk menentukan penggunaan lahan yang cocok sehingga berdasarkan hasil analisa kita dapat menentukan lahan tersebut apakah cocok untuk mendukung kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ataupun dengan tujuan keberlangsungan lingkungan seperti itu. Jadi tutupan lahan dan penggunaan lahan ada hal yang sama sekali berbeda tetapi saling berkaitan. Walaupun sama-sama memiliki karakteristik yang menutupi permukaan bumi ya, tetapi tutupan lahan dan penggunaan lahan adalah berbeda. Penutupan lahan itu alami, penggunaan lahan yang bisa dibuat oleh user atau pengelolanya. Nah, berdasarkan gambar berikut, tutupan lahan yang sudah kita buat sebelumnya terdiri dari lahan terbangun, badan air, vegetasi, dan lahan terbuka. Seperti ini penampilannya ya, yang menggambarkan kondisi atau representatif dari permukaan bumi yang sebenarnya. Sedangkan penggunaan lahan
merupakan hasil klasifikasi ulang atau deliniasi ulang hasil analisa dari user atau pengelola. Jadi kurang lebih seperti ini perbedaan antara tutupan lahan dan penggunaan lahan. Kemudian data tutupan lahan ini tentunya juga memiliki peran dan fungsi. Jadi selain tadi yang sudah disebutkan untuk penentuan zonasi atau penentuan penggunaan lahan, tentu memiliki peran dan fungsi lainnya yang tak kalah penting, yaitu terdiri dari perencanaan tata ruang yang contohnya tadi sudah disebutkan untuk penentuan zonasi dan alokasi ruang, kemudian pemantauan lingkungan yang dapat digunakan datanya melihat kondisi lingkungan yang ada, kemudian pengelolaan sumber daya alam, pengendalian atau mitigasi bencana ya, dan tentunya data tutupan lahan ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan regulasi di suatu lokasi atau suatu negara. Berikut adalah fungsi data tutupan lahan untuk perencanaan tata ruang. Data tutupan lahan ini sendiri dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola tata ruang wilayah, termasuk penentuan zona pemukiman, pertanian, hutan, industri, dan konservasi. Dan informasi ini membantu memastikan pengguna lahan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Nah, salah satu contoh penggunaan data tutupan lahan dalam konteks perencanaan tata ruang adalah penentuan zonasi. Jadi penentuan zonasi ini memerlukan data tutupan lahan untuk analisa tingkat lanjut ya. Analisa tingkat lanjut ini GIS atau SIG, tingkat lanjutan, advance ya. Jadi digunakan untuk menentukan zonasi. Seperti yang digunakan pada contohnya adalah RT RW. Untuk di darat, kalau misalkan di lingkup lautan itu ada RZWP 3K, kalau misalkan di Indonesia ya. Selanjutnya, data tutupan lahan berguna untuk pemantauan lingkungan. Jadi data tutupan lahan dapat berguna dalam memantau perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu, memungkinkan deteksi dini terhadap degradasi lingkungan, mungkin deforestasi atau perubahan hutan ya, kemudian urbanisasi yang tidak terkendali, Jakarta nih misalnya nih. Kemudian data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk tindakan mitigasi dan adaptasi. Sebagai contoh Bapak Ibu, di bawah adalah gambar dari Google Earth Engine ya. Ini adalah data dari Google Earth, di mana sebelah kiri merupakan tampilan dari udara untuk wilayah Jakarta Utara pada tahun 1985 ya. Sebelah kanan merupakan tampilan daerah Jakarta Utara untuk tahun 2024 atau yang terbaru. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, perubahan penutupan lahan akan pasti terjadi. Entah itu terjadi secara alami maupun terjadi secara antropogenik ya, atau akibat kegiatan manusia. Ini adalah salah satu contoh ya untuk pemantauan lingkungan. Kemudian selanjutnya data tutupan lahan juga digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi data tutupan lahan ini digunakan untuk pengelolaan hutan misalnya, kemudian pengelolaan lahan pertanian, dan tentunya informasi data tutupan lahan ini membantu dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistem yang rentan. Jadi dengan kita mengetahui penutupan lahan, data tutupan lahan ini, kita bisa melihat kira-kira bagian misalnya ada lokasi yang dianalisa untuk mendapatkan sumber dayanya, misalnya untuk sumber daya ketersediaan air. Kemudian dengan pemantauan tutupan lahan atau data tutupan lahan, kita juga bisa mendapatkan area-area yang sesuai dengan analisa kesesuaian. Nah, kemudian tentunya dengan adanya data tutupan lahan ini dapat membantu pemerintah dalam penentuan kebijakan terutama di Indonesia ya, di negara kita. Beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tutupan lahan seperti yang tampil berikut ini, Undang-Undang Nomor 626 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini mengatur tentang tata cara penataan ruang wilayah, termasuk penggunaan lahan dan pengelolaan tata ruang di tingkat nasional sampai kabupaten atau kota. Kemudian UU Nomor 4199 tentang kehutanan. Ini mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian hutan. Kemudian termasuk juga peraturan terkait tutupan lahan hutan dan konservasi sumber daya alam. Terus kemudian ada lagi UU Nomor 32 2009 ya, tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengatur tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk penggunaan dan konservasi tutupan lahan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya terkait dengan tutupan lahan ini ya.
Jadi dengan data tutupan lahan ini sangat banyak sekali fungsi dan manfaatnya, terutama jika digunakan untuk analisa GIS ya, dengan berbagai macam analisanya. Jadi data ini sangat penting gitu. Nah, tentunya peraturan yang dibuat ini bertujuan untuk mengelola dan melindungi tutupan lahan di Indonesia agar dapat digunakan secara berkelanjutan ya, continue, dan mendukung keseimbangan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Tentu karena sebagai user banyak yang melakukan pemetaan tutupan lahan ya, terutama di Indonesia ini negaranya cukup luas, wilayah yang luas, dan kemudian tidak mungkin dilakukan oleh sedikit orang. Jadi perlu banyak sumber daya manusia melakukan pemetaan tutupan lahan. Nah, tentunya untuk mendukung efektivitas dan akurasi data tutupan lahan dan menjaga keseragaman data, maka disusunlah standar dalam pembuatan data tutupan lahan. Standar ini diatur oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan kode SNI 7645/2010 yang mengatur tentang klasifikasi tutupan lahan. Dan ini diharapkan jadi acuan bagi seluruh user dari instansi pemerintah, swasta maupun akademisi ya, untuk sebagai standar dalam pembuatan data dan peta penutupan lahan. Nah, berikut adalah tampilan dari dokumen SNI-nya ya, terkait dengan klasifikasi penutupan lahan. Terdiri dari kelas tutupan lahan dari skala besar hingga skala kecil. Mulai dari skala 1 banding 1 juta hingga 1 banding 25.000. Seperti itu, teman-teman, untuk jenis dan klasifikasi tutupan lahan tentunya yang udah ada standarnya juga ya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mohon untuk mempelajari SNI, dokumen SNI 7645 tahun 2010 ya, tentang klasifikasi tutupan lahan. Nah, dokumen ini tersedia juga di attachment ya, di course ini. Jadi bisa teman-teman dan Bapak Ibu unduh dan untuk dibaca. Terima kasih.